Untuk mengetahui kondisi terkini dampak yang ditimbulkan dan penanganan banjir rob Kelurahan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, kita terhubung dengan produser lapangan kami, ada Damar Sinuko di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Damar. Nampaknya air masih ada di belakang Anda dengan ketinggian berapa ini? Apakah masih ada upaya lain yang dilakukan oleh tim gabungan setelah ada upaya perbaikan tanggul yang jebol dilakukan pada Rabu pagi ini? Saat ini saya berada di lokasi di mana salah satu tanggul laut yang jebol kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jadi saya tadi dampingi Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Awar, kemudian Direktur Polisi Air dan Udara Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Haryadi, dan Kapolrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi, dan menaiki perahu karet meninjau langsung titik lokasi tanggul laut yang di belakang saya ini jebol, mana lebarnya sepanjang 7 meter dan saat ini masih menunggu proses pembangunan sementara atau penutupan sementara dan karung pasir yang disiapkan oleh Pelindo. Dan bagaimana teknis nantinya pembuatan tanggul sementara, kita akan berbincang dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Awar, yang saat ini juga ada di lokasi. Nanti teknis. Dan ya, jadi gini, sekarang kita berada di sisi timur Pelabuhan Tanjung Emas. Di sisi timur ini ada dua yang jebol. Ini titik pertama kurang lebih 7 meter. Kemudian titik kedua yang tadi kita tinjau itu kurang lebih 20 sampai 25 meter yang saat ini sedang dilakukan perbaikan. Untuk proses penyebab kerusakan ini menurut kami ada dua hal. Yang pertama karena ketinggian air di hari Senin dan Selasa kemarin itu memang di posisi yang tinggi di 20 meter. Ini titik ketinggian yang menurut BMKG tertinggi di 1 dekade terakhir. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan ditambah lagi hempasan ombak yang menghantam dinding ini, yang menjebol bendungan ini, yang akhirnya sampai sekarang air masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, di mana akibat dari masuknya air ini menghentikan aktivitas, hampir keseluruhan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Mas selama 2 hari ini. Nah, proses perbaikannya kita sudah mulai di titik pertama tadi yang kita kunjungi, itu dengan memasang karung-karung pasir plus ditambah penguat. Itu dilakukan oleh teman-teman dari Polri, TNI, kemudian dari Pelindo, dari relawan dan masyarakat sekitar sini untuk melakukan perbaikan. Setelah itu selesai, baru kita akan berpindah ke titik ini. Insya Allah siang ini akan selesai. Ya, seperti perlu digarisbawahi, Heradok, bila pembangunan kalau sementara ini juga berpacu dengan waktu karena air laut rob akan kembali naik sekitar pukul 1 siang. Jadi waktu efektif dari pembangunan tanggul sementara ini hanya berjalan pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Baik, kemudian masalah yang timbul kemudian adalah Damar kesulitan air bersih bagi korban terdampak banjirop ini. Apakah sudah ada penanganan terhadap para warga yang terdampak banjirop ini untuk diberikan logistik, kemudian asupan makanan pangan, kemudian juga air bersih? Bagaimana upaya yang sejauh ini dilakukan oleh tim BPBD dan juga tim gabungan? Ya, logistik bahan pangan atau pangan dengan air bersih ini sudah disiapkan oleh Pemkot Semarang dibantu aparat TNI Polri. Ada sekitar 3 titik dapur umum yang dibangun di Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Tambak Lorok, dan Kelurahan Bandar Harjo, yang kemudian nantinya dari dapur umum ini akan diberikan atau dibagikan makanan ke rumah warga yang terdampak oleh banjirop ini. Dan tidak ketinggalan juga ibu-ibu bayangkari dari Kepolisian Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah juga ikut membantu mendirikan dapur umum dan juga memberikan bingkisan sembako untuk mereka yang terdampak banjirop ini, yang menurut data dilaporkan ada sebanyak 8.000 kakak yang menjadi korban atau terdampak dari banjirop yang selama 3 hari ini. Baik, tadi narasumber Anda sempat menyebutkan ini juga menyebabkan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Mas terhenti atau lumpuh total, katakanlah seperti itu. Apakah yang akan dilakukan untuk
mengantisipasi adanya kapal-kapal dari Sumatera dan Kalimantan yang akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas. Apakah evakuasi penumpang ini juga dibutuhkan di sana? Ya, untuk aktivitas Pelabuhan Tanjung Mas memang yang berhenti atau lumpuh total adalah aktivitas bongkar muat dan aktivitas pabrik. Ada sekitar 20 pabrik di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Mas ini, di mana para pabrik ini terpaksa harus meliburkan sementara karyawannya karena ruang produksi mereka memang tergendang banjirop, bahkan mencapai ketinggian 1,5 meter. Namun untuk aktivitas penyeberangan terminal penumpang ini masih dapat dilakukan meskipun para penumpang harus evakuasi dari dermaga pintu 1 dan menggunakan perahu kemudian sampai ke daratan di terminal penumpang. Mereka para penumpang ini dimintai jasa untuk perahu ini 20.000 per orang. Meskipun berat tapi para penumpang merasa apapun ini tetap membantu karena memang banjir bandang rob ini memang dipicu lebih didominasi oleh faktor alam. Baik, kita harapkan memang penanganan dari banjirop segera diatasi dengan baik dan juga korban dapat tertangani juga di sana. Terima kasih Damar Sinoko langsung dari Semarang, Jawa Tengah.